Halo guys, welcome back, kembali lagi. Kali ini saya akan berbagi tutorial paper foiling bunga tulip. Untuk alat dan bahan, stay tune ya. Siapkan kertas putih untuk alasnya, kemudian siapkan 2 kertas warna, merah muda untuk bunga, hijau untuk batang dan daun. Lalu ada pinset siku untuk menempelkan. Saya biasa gunakan tusuk sate untuk menggulung kertas, gunting untuk memotong, dan juga lem untuk merekatkan. Ambil kertas warna merah muda untuk bagian bunganya, kemudian tarik kertas menggunakan tusuk sate untuk mendapatkan hasil yang melengkung, supaya nanti lebih mudah membentuknya. Kemudian buat bentuk oval seperti pada video. Untuk besar kecilnya kalian sesuaikan saja dengan apa yang ingin kalian aplikasikan. Jika dirasa sudah pas, potong kertas hingga menjadi bagian seperti ini. Lalu berikan lem untuk merekatkan kedua sisi bagian. Bisa dibantu menggunakan pinset supaya hasilnya lebih merekat ya. Sembari menunggu kering, rapikan kembali bagian ovalnya supaya lebih bulat ya. Nah, seperti ini. Kemudian sisi kiri buat melengkung ke arah dalam ya, menggunakan jari seperti pada video. Nah, nanti akan mendapatkan hasil seperti ini. Berikan lem pada bagian belakang supaya nanti menempel pada kertas putih. Pelan-pelan saja supaya lem tidak melepir pada kertas. Jika dirasa cukup, gunakan pinset untuk membantu proses menempelkan. Ya, seperti ini. Gunakan kembali kertas merah mudanya untuk membuat kelopak yang kedua di bagian sisi sebelah kiri. Kemudian beri tekukan di bagian ujung kelopak yang kedua dengan panjang kurang lebih 1,5 cm. Karena bentukannya masih lurus, gunakan tusuk sate supaya sedikit melengkung. Aplikasikan sejenak untuk mengukur bagian bawah, sehingga pada saat ditempelkan nanti hasilnya pas ya, sesuai dengan apa yang diharapkan. Lalu potong menggunakan gunting, rapikan kembali dan aplikasikan sejenak ulang untuk memastikan bahwasannya pas dan sejajar ujung dari kedua kelopak. Buat kembali lengkungan ke dalam seperti pada metode kelopak yang pertama. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Aplikasikan kembali sejenak ya untuk memastikan sebelum direkatkan. Berikan lem pada bagian belakang secara menyeluruh, pelan-pelan ya. Jika terjadi melebar seperti ini, gunakan ujung botol untuk merapikannya kembali. Berikan sedikit lem di ujung kertasnya supaya nanti menempel di dinding kertas yang lain. Gunakan alat bantu pinset untuk membantu proses penempelan. Gunakan sisa kertas kecil yang ada untuk membuat kelopak kecil di bagian tengah. Lipat saja kertasnya dengan panjang sama rata, kemudian potong menggunakan gunting dengan panjang kira-kira setengah cm. Beri lem di bagian belakang untuk membantu proses perakatannya kembali ya. Gunakan pinset untuk membantu proses penempelan. Nah, hasil sementara bunga tulipnya seperti ini. Untuk bagian batang bunga tulipnya, saya gunakan kertas warna hijau. Untuk panjang lebarnya tidak lebih besar dari bunga tulip itu sendiri. Potong kertas dengan panjang kurang lebih 12-15 cm. Kemudian gulung kertas menggunakan tusuk sate yang sudah dibelah terlebih dahulu. Perhatikan, gulung secara perlahan seperti pada video. Kemudian lepaskan jari tangan kiri supaya kertas mekar dengan sendiri. Beri lem pada ujung bagian dalam kertas supaya nempel pada dinding kertas yang lain. Nah, ini namanya basic kertas lost coil. Nah, nanti kapan-kapan saya akan berikan tutorial basic kertas yang lain ya. Nah, dari bentuk bulat lost coil seperti ini, jika ditekuk melengkung, maka akan menjadi half circle curve. Coba diaplikasikan sejenak ya untuk hasilnya. Kurang lebih seperti ini. Berikan lem pada bagian bawah dan juga dinding kertas supaya menempel dinding satu dengan yang lainnya. Bantu tempelkan menggunakan alat bantu pinset ya, seperti biasa. Sementara hasilnya seperti ini. Kemudian buat tangkai batang di bagian sini menggunakan kertas warna hijau ya. Lalu lipat kertas dengan panjang kurang lebih 5 cm. Potong kertas dengan panjang yang sama rata, gunakan tusuk sate untuk membuat kertas sedikit lebih melengkung, sehingga didapatkan hasil seperti ini. Aplikasikan sejenak untuk mengira-ngira panjang pendeknya sudah pas atau belum. Jika dirasa kepanjangan, potong kembali ya. Kemudian dicek kembali untuk lebarnya tidak lebih panjang dari pangkal bunga. Beri lem di bagian belakang secara menyeluruh. Lalu tempelkan kertas ke media dengan alat bantu pinset secara perlahan dan sedikit ditekan. Kemudian untuk tangkai daunnya di sebelah sini masih menggunakan kertas warna hijau ya. Lipat kertas dengan panjang yang sejajar sehingga menjadi seperti ini. Gunakan alat bantu tusuk sate untuk melengkungkan kertas.
Aplikasikan sejenak. Buat lengkungan di bagian dalam kertas sehingga mendapatkan hasil yang menggelembung. Aplikasikan sejenak untuk menentukan titik panjang pendeknya kertas sehingga pas hasilnya nanti. Lalu potong kertasnya, aplikasikan kembali jika pas seperti ini. Untuk tangkai daun kali ini saya tidak buat sejajar ya panjangnya. Kertas bagian dalamnya lebih pendek dari kertas yang luar. Rapikan kembali menggunakan jari sebelum ditempel nantinya. Dan berikan lem secara menyeluruh di bagian belakangnya. Tempelkan kertas ke media dengan alat bantu pinset seperti biasa. Pelan-pelan dan sedikit ditekan ya. Dan untuk tangkai daun sebelah kiri saya menggunakan single kertas ya. Gunakan alat bantu tusuk sate untuk melengkungkan kertas. Untuk caranya perhatikan pada video sehingga didapatkan hasil seperti huruf S. Aplikasikan sejenak untuk menentukan panjang kertas. Gunting dan berikan lem di bagian belakang secara menyeluruh dan ujung kertas bagian dalam. Jika ada yang melebar seperti ini, rapikan kembali menggunakan ujung botol lem ya. Tempelkan kertas ke media dengan alat bantu pinset seperti biasa. Nah, untuk hasil sementaranya seperti ini. Gimana? Bagus dan cantik bukan? Kemudian untuk tangkai daun dan batang yang kosong ini, saya akan isi kertas menggunakan warna hijau. Ukur dulu untuk panjangnya dan potong menggunakan gunting jika sudah sesuai. Gunakan alat bantu pinset untuk menempelkan kertas. Seperti biasa, beri lem terlebih dahulu sebelum ditempelkan. Gunakan alat bantu pinset ya, dan sambil ditekan pelan-pelan. Dan hasil akhirnya seperti ini. Sekian video tutorial kali ini, semoga bisa dipahami ya. Terima kasih untuk yang sudah menonton. See you di next video.